A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Tretan Hijrah yang dirahmati Allah, kali ini saya akan menceritakan kisah ahli maksiat yang masuk surga. Dikisahkan di pinggiran kota Basrah ada seorang yang dalam hidupnya ahli maksiat dan bergelimang dosa. Perilaku buruknya membuat para tetangganya acuh tak acuh dengan kematiannya, sehingga istrinya tidak mendapati orang yang mau untuk membantu membawa jenazahnya ke masjid dan ke pemakamannya. Akhirnya terpaksa sang istri mengupahi 2 orang untuk membawa jenazah tersebut. Dibawalah jenazah suaminya tadi ke masjid. Di sana juga tidak ada seorang pun yang bersedia menyolatinya. Orang-orang seperti berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian istri itu memutuskan untuk segera membawa jenazahnya ke pemakaman. Di sebuah bukit yang lokasinya bersebelahan dengan pemakaman, ada seorang ulama besar yang terlihat seperti menunggu seseorang. Ternyata beliau ingin menyolati jenazah yang akan melewati tempat tersebut. Berita ulama besar akan menyolati jenazah di tempat segera tersiar ke seantero Basrah. Orang-orang pun berduyun-duyun untuk juga ikut menyolati jenazah. Serta penasaran jenazah siapakah yang mendapat kehormatan disolati oleh ulama besar tadi. Setelah selesai menyolati, orang-orang heran dan merasa takjub. Ternyata jenazah yang mereka solati adalah orang yang mereka kenal sebagai ahli maksiat. Mereka pun bertanya kepada ulama tersebut, "Apa yang membuat Anda bersedia datang jauh-jauh ke tempat ini dan menyolati jenazah ini?" Ada yang berkata dalam mimpiku, "Datangilah bukit di sebelah pemakaman. Di sana kamu akan melihat jenazah yang pengiringannya hanya 1 orang wanita. Solatilah dia, karena dia orang yang mendapatkan ampunan," jawab sang ulama besar itu. Bertambahlah takjub orang-orang yang hadir di tempat itu. Ulama tadi memanggil istri almarhum dan menanyakan keseharian suaminya dan perjalanan hidupnya. Istrinya menjawab, "Dia seperti yang sudah dikenal di kota ini. Sepanjang hari dia hanya menghabiskan waktu untuk maksiat dan minum arak. Coba perhatikan lagi, apakah ada amal kebaikan yang dilakukan?" Tanya ulama besar itu lagi. "Iya, setahuku ada 3 hal. Yang pertama, setiap dia sadar dari mabuknya, pada waktu subuh dia mengganti bajunya dan berwudu, dan kemudian melaksanakan subuh berjamaah. Kemudian dia kembali mabuk dan berbuat maksiat lagi. Yang kedua, di rumahnya selalu ada 2 atau 1 anak yatim. Dia memperlakukan dengan baik anak yatim tersebut, melebihi perlakuannya kepada anaknya sendiri. Yang ketiga adalah jika dia sadar dari mabuknya di tengah gelap malam, dia menangis dan meratap, 'Ya Allah, di bagian neraka jahanam mana Engkau akan menempatkan hamba-Mu yang kotor dengan maksiat ini?' Sang ulama kemudian pulang karena dia sudah mengetahui dengan jelas peristiwa aneh yang terjadi di siang hari itu. Hikmah dari kisah di atas adalah bukan berarti kita membenarkan perbuatan maksiat seperti orang bermabuk-mabukan sehingga kita bisa menirunya. Akan tetapi dari kisah di atas akhirnya kita tahu betapa luasnya rahmat, kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hamba-hambanya, yang bahkan untuk seorang yang ahli maksiat sekalipun diampuni dosanya dan dimasuknya ke dalam surganya. Dan yang kalah pentingnya adalah jangan mudah berprasangka buruk kepada orang lain. Setiap orang punya kisah hidupnya sendiri yang kita tidak mengetahui hakikat sebenarnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba yang taat kepadanya dan senantiasa menjauhi segala larang-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Kisah di atas dipetik dari Kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Terima kasih Tretan Hijrah yang
sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.